kembali lagi bersama saya Andre Herdiansa. Hari ini kita nggak bakal bahas rumus yang ribet-ribet dulu, karena kita bakal bahas sesuatu yang sangat seru, yaitu aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis. Aspek teknis merupakan analisis mengenai kesiapan fisik dan teknologi yang dibutuhkan untuk merealisasikan ide bisnis, yang bertujuan yaitu untuk menentukan cara produksi terbaik dan paling efisien, memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga kerja, menghitung biaya investasi teknis termasuk mesin, bangunan, dan peralatan. Selanjutnya ada menentukan lokasi bisnis yang sangat strategis, mengukur kapasitas produksi optimal sesuai dengan permintaan pasar. Jadi gini deh, kita bayangkan punya ide bikin restoran dimsum yang sangat enak. Kita mempunyai marketing yang sangat oke, modalnya juga ada, tapi kita bingung nih. Kita pas mau buka bingung, kita masaknya pakai apa ya? Terus dapurnya di mana? Terus berapa porsi sih yang harus dimasak setiap hari supaya kita nggak rugi? Nah, itulah yang namanya aspek teknis. Intinya, kita mau memastikan ide bisnis kita itu bisa dikerjain secara nyata gitu loh, bukan hanya sekedar khayalan belaka. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen utama pada aspek teknis. Di komponen utama ini ada beberapa poin. Poin pertama yaitu lokasi. Dalam memilih lokasi, kita harus memilih lokasi yang strategis dan gak hanya dengan embel-embel rame, tapi kita juga harus memilih lokasi yang nyambung dengan bisnis yang akan kita jalani. Misalkan kita akan membuka toko frozen food, kita harus memilih lokasi yang emang dekat dengan supplier daging atau supplier frozen food yang lainnya, misalkan sosis, nugget. Biar apa sih gitu loh? Biar ongkosnya tuh lebih murah gitu, ongkos kirimnya lebih murah kalau kita lebih dekat dengan supplier. Selanjutnya ada contohnya, jika kita ingin buka bengkel, ya kita berusaha untuk mencari lokasi yang di pinggir jalan. Gak mungkin kan kita membuka usaha bengkel tapi kita memilihnya di gang yang sempit, sampai-sampai mobilnya aja yang nggak bisa masuk gitu loh. Ya kita nggak bakal jalan usaha tersebut gitu. Selanjutnya ada poin kedua, yaitu luas produksi. Ini istilah keren untuk berapa banyak yang bisa kita bikin gitu. Coba kita bayangin ya, kita masak 1000 porsi setiap hari, tapi yang beli itu cuman 100, 200, terus sisanya kemana gitu. Berarti kan itu rugi gitu loh, mubazir gitu, pasti kebuang gitu. Sebaliknya, kalau kita cuma masak 50, tapi yang datang lebih dari itu, ya kita juga bakal kehilangan pelanggan, karena kan mereka udah jauh-jauh nih, udah ini. Sedangkan pas mereka datang ke tempat kita, ternyata nggak kebagian gitu. Itu kan menjadi kecewa mereka. Jadi di aspek teknis ini kita harus hitung berapa sih kemampuan maksimal mesin kita dan berapa kira-kira orang yang mau beli gitu. Kita cari titik tengahnya supaya bisnis kita ini lebih efisien dan nggak ada bahan-bahan yang kebuang gitu loh, nggak ada bahan-bahan yang mubazir gitu. Poin selanjutnya adalah teknologi dan mesin. Teknologi itu gak harus yang paling mahal atau robot canggih sekalipun. Tapi teknologi yang bagus adalah teknologi yang paling cocok dengan bisnis yang kita jalani. Kalau kita baru memulai bisnis rumahan, mungkin pakai blender biasa sudah cukup.
Tapi kalau targetnya kirim ke seluruh Indonesia, kita butuh mesin pabrik yang kapasitasnya lebih besar. Baik, untuk selanjutnya adalah layout atau tata letak. Ini penting banget biar kerjaan kita nggak berantakan. Pernah nggak kalian masuk ke dapur yang sempit, terus kita mau ngambil piring atau ngambil gelas, dan alat dapur lain itu harus muter-muter gitu, bahkan sampai nabrak orang gitu. Itu namanya layoutnya jelek gitu. Di dunia bisnis, layout itu harus searah, dari mulai proses bahan baku masuk, diolah, di packing, kemudian siap kirim gitu. Itu semuanya harus mengalir gitu. Terus layout yang bagus itu layout yang bikin karyawan nggak cepat capek gitu, dan resiko barang yang rusak pun jadi lebih kecil gitu, karena kerjaan jadi lebih cepat dan terus cuan juga jadi lebih lancar gitu. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah aspek teknis itu merupakan fondasi utama. Mau marketingnya sehebat apapun atau modalnya sampai triliunan gitu loh ya, tapi kalau lokasinya berantakan, teknologinya salah, dan produksinya juga tidak efisien, bisnis kita tidak akan bisa bertahan lama gitu. Kan tujuan kita berbisnis untuk bertahan lama gitu, dan menghasilkan cuan-cuan yang lebih besar gitu. Dan ingat, jangan pernah anggap remeh aspek teknis ini gitu. Kita harus bisa memilih lokasi yang pas, dengan kapasitas yang sesuai, dengan teknologi yang tepat, serta layout yang efisien. Itu adalah kunci agar bisnis kita nggak cuma rame di awal gitu, tapi bisnis kita bisa terus berkelanjutan gitu. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis. Selanjutnya kita akan bahas aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Pernah nggak terpikir, buat apa sih kita repot-repot ngurusin aspek hukum pas baru mau mulai bisnis? Padahal jualan aja belum tentu laku gitu. Tapi jangan salah, analisis aspek hukum itu bukan cuma soal administrasi, tapi soal memastikan bisnis kita punya landasan yang kuat, nggak nabrak aturan, dan yang paling penting, kita dapat perlindungan hukum. Jadi, baik kita sebagai bos, karyawan kita nanti, sampai konsumen, semuanya itu ngerasa aman gitu. Nah, yuk kita bedah pelan-pelan, apa aja sih yang perlu disiapin. Yang pertama, kita harus pilih baju atau bentuk badan usaha kita. Kalau buat UMKM yang modalnya nggak terlalu besar dan dikelola langsung sama kita sendiri, itu pilihan yang paling oke, yaitu usaha perorangan. Kenapa? Karena jujur aja, ini yang paling simpel gitu. Daftarnya gampang, bisa online, yaitu lewat sistem OSS, yaitu Online Single Submission. Dan biayanya juga nggak terlalu berat gitu, jadi sangat ringan banget di kantong kita gitu. Terus kita nggak perlu repot-repot ke notaris atau bikin struktur organisasi yang ribet. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, karena ini merupakan usaha perorangan, tanggung jawab itu ada di tangan kita sepenuhnya. Baik itu soal pajak, terus sampai urusan perjanjian dengan pihak lain. Nah, biar usaha kita nggak disebut ilegal, kita ngambil contoh usaha kita itu Kopi Nusantara. Nah, biar usaha itu tidak dianggap ilegal, kita harus punya beberapa surat sakti yang harus kita pegang gitu.
Yang pertama ada NIB, yaitu nomor induk berusaha. Ini ibaratnya KTP buat bisnis kita yang diterbitin oleh pemerintah melalui OSS. Yang selanjutnya ada NPWP, biar kita menjadi warga negara sekaligus pelaku usaha yang taat pajak. Yang selanjutnya ada IUMK, yaitu izin usaha mikro kecil. Ini adalah bukti konkret kalau usaha kita ini terdaftar secara resmi sebagai UMKM. Selanjutnya ada sertifikasi halal. Karena kita berada di negara yang mayoritasnya muslim, jadi sertifikat halal itu sangat penting untuk memberikan informasi kepada pelanggan gitu. Yang selanjutnya ada izin lingkungan. Ini buat memastikan kalau operasional kedai kita ini nggak bikin polusi atau mengganggu warga sekitar gitu. Jadi perlu izin lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak. Mungkin banyak yang takut ya kalau dengar kata pajak. Padahal untuk UMKM aturannya itu cukup bersahabat. Berdasarkan aturan terbaru, tarif PPh final buat UMKM itu cuma 0,5% dari omset bulanan yang kita dapat. Asalkan total omset setahun itu nggak lewat dari 4,8 miliar rupiah. Coba kita hitung ya, kalau dalam sebulan Kopi Nusantara dapat omset 15 juta rupiah, maka pajaknya itu 0,5% dibagi pendapatan kita, yaitu 15 juta, maka hasilnya itu cuma 75.000 rupiah dalam sebulan. Nah, angka ini wajib kita setor ke kas negara setiap bulannya agar bisnis kita tetap tenang gitu. Lanjut ke soal tempat. Misalnya kita sewa ruko di dekat kampus yang strategis. Jangan cuma modal percaya sama pemilik ruko ya. Kita harus wajib bikin perjanjian secara tertulis di atas materai, dan di situ harus jelas berapa lama nih kita untuk menyewa ruko tersebut, biayanya berapa, apa hak dan kewajiban kita, dan solusinya gimana gitu kalau misalkan ada kejadian apa-apa. Terus nanti kalau ada masalah di tengah jalan, itu tujuannya simpel sebenarnya, biar nggak ada drama atau perselisihan di kemudian hari. Nah, biar makin profesional, kita perlu bikin beberapa perjanjian lagi nih. Yang pertama yaitu sama karyawan. Kita bikin kontrak tertulis soal gaji, jam kerja, dan tugas mereka. Yang kedua yaitu dengan supplier. Misalnya supplier biji kopi atau susu. Ini penting biar harga tiba-tiba nggak naik atau stok tiba-tiba hilang. Dan yang ketiga yaitu lindungi merek. Nama Kopi Nusantara itu aset. Daftarin ke DJKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Biar apa sih didaftarin kayak gitu? Biar brand kita itu nggak dicomot sama orang lain. Terus yang terakhir, jangan lupa jadi tetangga yang baik. Kita wajib menjaga kebersihan, mengelola limbah cair bekas kopi, dan jangan berisik biar nggak melanggar undang-undang lingkungan hidup. Selain itu, pastiin bahan baku yang kita pakai aman dan sehat, karena ada undang-undang perlindungan konsumen yang mengawasi kita. Jadi, apakah bisnis UMKM layak dijalani? Jawabannya itu sangat layak, asal syaratnya tadi terpenuhi, dari mulai izinnya lengkap, pajaknya beres, semua perjanjian tertulis, dan kita peduli dengan lingkungan serta konsumen. Kalau legalitas sudah aman,
kita bisa fokus 100% untuk membesarkan bisnis tanpa rasa khawatir. Gimana nih? Siap untuk memulai bisnis dengan benar? Kalau ada yang mau ditanyain, tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.